tanggal 2 September 1859, bumi mengalami badai geomagnetik ekstrim yang dikenal sebagai peristiwa Carrington. Ia merupakan seorang korban PS sehingga ia menciptakan 2.500 kepribadian ganda agar bisa bertahan hidup. Para arkeolog menemukan beberapa mumi berusia 2.000 tahun yang lidahnya berlapis emas yang berasal dari periode berbeda Mesir kuno. Fenomena ini disebut ketindihan atau sleep paralysis. Fenomena ini sering digambarkan sebagai astral projection. Penyebab terjadinya lucid dreams. Apa itu shifting reality dan bagaimana caranya? Namun bagi kamu yang hendak memulai shifting reality dan masih belum banyak mengetahui hal soal shifting reality, dianjurkan untuk memakai satu metode yang sekiranya cocok untukmu. Pada tanggal 2 September 1859, bumi mengalami badai geomagnetik ekstrim yang dikenal sebagai peristiwa Carrington. Peristiwa Carrington menyebabkan gangguan pada jaringan telegraf seluruh dunia. Kompas di laut tidak berfungsi sehingga mengakibatkan beberapa kapal hilang lantaran hilang arah, gangguan listrik hingga memicu kebakaran. Peristiwa Carrington diambil dari nama Richard Carrington, seorang astronom Inggris terkenal pada abad ke-19 yang fokus meneliti matahari. Dengan menggunakan teleskop, Carrington mengamati bintik matahari dan melihat kilatan cahaya terang, dan itu diyakini sebagai corona mass ejection, letusan dahsyat di dekat permukaan matahari. Menariknya, akibat peristiwa Carrington ini orang-orang di selatan Karibia dan Meksiko melihat aurora. Peristiwa ini merupakan peristiwa matahari terkuat yang pernah tercatat. Dampaknya begitu luar biasa hingga dapat merusak jaringan teknologi di bumi. Jennifer Haynes adalah seorang wanita dengan ribuan kepribadian. Ia merupakan seorang korban PS sehingga ia menciptakan 2.500 kepribadian ganda agar bisa bertahan hidup. Dan orang yang membuat Jennifer menderita seperti itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Richard Haynes berusia 74 tahun. Jennifer telah mengalami PS oleh ayahnya sendiri selama 45 tahun lamanya, dan itu membuat Jennifer menjadi trauma berat sehingga mengidap MPD atau DID. Kisah pilu kehidupan Jenny dimulai ketika keluarganya pindah dari Inggris ke Australia pada tahun 1974. Saat itu Jenny baru berusia 4 tahun. Sejak itulah ayahnya mulai menyiksa dan memperkaos Jenny hampir setiap hari. Dan tidak peduli meski saat itu Jenny kecil, berdarah dan menderita. Pria berusia 74 tahun itu dinyatakan bersalah atas 25 dakwaan yang menjeratnya. Dia baru bisa bebas bersyarat jika sudah menjalani 33 tahun masa hukuman. Dan para arkeolog menemukan beberapa mumi berusia 2000 tahun yang lidahnya berlapis emas yang berasal dari periode berbeda Mesir kuno. Mumi-mumi itu ditemukan di daerah Quesna di tengah delta Sungai Nil. Sebuah tim gabungan Mesir dan Dominika yang bekerja di kuil Taposiris, Magna Alexandria, menemukan 16 pemakaman di kuburan batu yang populer di era Yunani dan Romawi. Di dalamnya ada sejumlah mumi yang diawetkan dalam kondisi tak terawat. Beberapa mumi yang berhasil dievakuasi memiliki tulang berlapis emas, sementara yang lainnya hanya dikubur di samping skarab dan bunga teratai. Diperkirakan orang yang meninggal diberi jimat kertas emas berbentuk seperti lidah agar mereka dapat berbicara di hadapan pengadilan dewa Osiris di akhirat. Orang Mesir kuno percaya bahwa Osiris adalah penguasa dunia bawah dan hakim bagi orang mati. Area tersebut diyakini pernah ditempati manusia pada era Ptolemaic dan Romawi. Dan di daerah ini, fenomena ini disebut ketindihan atau sleep paralysis. Pernahkah kamu merasa seluruh tubuh tidak bisa digerakkan saat terbangun dari tidur? Atau pernahkah kamu mengalami dada tiba-tiba menjadi sangat sesak saat tertidur? Bila iya, itu artinya kamu mengalami ketindihan atau sleep paralysis. Tenang, kondisi ini bukan disebabkan oleh makhluk halus. Kondisi ini sering dianggap sebagai fenomena mistis, padahal sleep paralysis sebenarnya terjadi karena mekanisme otak dan tubuh sedang tumpang tindih dan tidak berjalan selaras saat kamu tertidur, sehingga bisa menyebabkan kamu terbangun di tengah-tengah siklus REM.
Ketika kamu terbangun tiba-tiba sebelum siklus REM selesai, otak belum siap untuk mengirimkan sinyal bangun sehingga tubuh masih dalam kondisi setengah tertidur dan setengah sadar. Itulah sebabnya kamu mengalami kelumpuhan sementara. Jadi, fenomena ini sering digambarkan sebagai astral projection. Proyeksi astral atau perjalanan astral adalah istilah yang digunakan dalam esoterisme untuk menggambarkan pengalaman keluar dari tubuh atas keinginan sendiri, yang diduga sebagai suatu bentuk dari telepati yang mengasumsikan adanya jiwa atau kesadaran yang disebut tubuh astral, yang terpisah dari tubuh fisik dan mampu melakukan perjalanan keluar ke seluruh penjuru alam semesta. Kamu mungkin pernah mendengar ceritanya atau bahkan mengalami sendiri. Kamu dalam keadaan tidak sadar, tetapi tiba-tiba kamu melayang keluar dari tubuhmu. Kamu bisa melihat fisikmu berbaring dan kamu seolah mengapung. Apakah kamu mengalami astral projection? Kalau pernah, coba tulis di kolom komentar. Karena saya sangat penasaran dengan penyebab terjadinya lucid dreams. Lucid dreams merupakan salah satu fenomena mimpi. Kondisi ini terjadi saat seseorang sedang bermimpi di tengah tidurnya dan sadar bahwa ia tengah bermimpi. Karena itu, kondisi ini seringkali disebut dengan istilah mimpi sadar. Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik lucid dream dan mengapa hal ini bisa terjadi. Saat mengalami lucid dreams, seseorang akan merasa seolah melihat kejadian tertentu yang melibatkan diri sendiri. Kejadian tersebut bisa saja pengalaman masa lalu atau hal yang bahkan belum pernah dialami sebelumnya. Fase ini merupakan fase di mana otak sangat aktif saat tertidur. Gelombang otak yang masih aktif ini membuat seseorang merasa berada di antara fase tertidur dan terjaga. Nah, kondisi inilah yang menjadi apa itu shifting reality dan bagaimana caranya. Mungkin beberapa di antara kalian yang masih awam dengan istilah shifting reality menganggap bahwa fenomena ini hanyalah sebuah hayalan yang diciptakan oleh seseorang, dan itu tidak sepenuhnya salah. Shifting reality merupakan sesuatu hal yang bisa kita lakukan demi menciptakan hayalan atau realitas yang kita inginkan. Bedanya, shifting reality ini merupakan sesuatu yang nyata dan bukan hanya semata-mata hayalan yang ada di pikiran. Saat melakukan shifting reality, keadaan kita sama seperti apa yang kita rasakan di dunia saat ini. Shifting reality juga tidak dapat dilakukan begitu saja, meskipun beberapa orang bisa melakukan shifting reality dengan mudahnya. Apakah kalian ada yang pernah shifting reality? Tolong tulis di kolom komentar. Namun, bagi kamu yang baru akan memulai shifting, kamu harus mengetahui beberapa metode. Dan beberapa cara dalam shifting reality tidak sepenuhnya dibutuhkan. Karena pada dasarnya, kamu bisa melakukan shifting reality kapanpun. Namun, meskipun begitu, metode yang ada dalam shifting reality tersebut bisa sedikit membantu kamu dan mengetahui apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Namun, bagi kamu yang hendak memulai shifting reality dan masih belum banyak mengetahui hal soal shifting reality, dianjurkan untuk memakai satu metode yang sekiranya cocok untukmu. Beberapa metode shifting reality diantaranya sangat disarankan untuk kamu menggunakan satu metode shifting reality saja. Namun, jika dalam waktu lama metode shifting reality yang kamu gunakan tidak bekerja, mungkin kamu harus mengganti shifting reality. Siapa di antara kalian yang pernah mencoba salah satu metode tersebut? I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.